Ini masih sesi ketiga Inner Child di bab 80. Ya. Hari 80. Oke. Kita lanjut, Wi. Lanjut. Ini pertanyaannya kayaknya mesti inian ya. Pengaruhnya, Pak. Nah, tadi kan setelah kita menemukan inner child kita bagian yang bisa membawa kita ke dalam sukacita tanpa alasan. Nah, kemudian bagaimana pengalaman masa kecil kita dapat membentuk aspek-aspek inner child kita dan bagaimana pengaruh ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kayak mungkin misalnya tadi, saya kan orangnya waktu masih kecil tuh ngambekan gitu ya. Kalau kalah, masuk gitu kan. Habis itu nanti udah ngerasa better terus keluar lagi main, tapi nggak ada sukacitanya lagi gitu. Itu berpengaruh nggak Pak ke kehidupan sehari-hari saya atau saya bisa membawa sifat itu ke kehidupan sehari-hari saya? Ya. Bukan membawa ya, kalau membawa itu di dalam kehidupan sehari-hari sekarang kan itu malah menjadi hal-hal yang menghalangi kan. Iya. Jadi culturing-nya ini adalah culturing menyadari apakah itu bisa kita tumbuhkan menjadi sukacita ataukah itu harus kita damaikan. Nah, inner child kan ada dua kan. Apakah karakteristik itu untuk menumbuhkan sukacita kita sekarang ya, atau malah harus kita damaikan? Karena kalau kayak tadi, dikit-dikit ngambek, masuk kamar, tapi keluar masih, nih. Geli nggak sih bayanginnya? Muka serem gitu, terus ngambekan gitu, kayaknya cocok deh. Terus nggak ngomong sama samping kanan gitu, tapi tetap duduk di situ, cuman nggak ngomong gitu kan sama teman-temannya. Itu kan masih ada kan, masih ada. Nah, itu tidak perlu di-encourage kan kalau kayak gitu kan, tidak perlu di-trigger untuk dimunculkan kalau itu didamaikan. Karena ada inner child yang kalau itu keluar mengganggu saat ini, maka karakteristik itu yang kita damaikan. Nah, sekarang tinggal kita lihat, apakah misalnya hal-hal yang mengganggu dalam pekerjaan, yang menyebabkan saya bete kalau saya sedang bekerja itu apa? Yang menyebabkan saya merasa disingkirkan misalnya, sama pasangan, sama keluarga, itu ada nggak? Yang merasa saya disingkirkan, misalnya nggak disingkirkan itu hanya karena masalah sepele misal, masalah makanan nggak enak, misalnya, istrinya bikin sayur rasanya itu hambar, sudah dikasih bumbu hambar, asin juga enggak, manis juga enggak, gitu kan, sudah marah-marah. Kemudian kalau dicari-cari, ternyata dia kena COVID. Ya salah dia sendiri kan, jadinya nggak bisa ngerasain. Dia udah marah-marah. Udah marah-marah, bikin sayur nggak ada rasanya. Bikin ini nggak ada rasanya. Gitu. Ini kayaknya zaman sekarang itu perlu diwaspadai. Wah, kan si istrinya udah pusing kan, udah bumbunya udah dikasih. Ternyata setelah marah-marah diperiksa, ternyata dia kena COVID. Nah ini kan, itu kan salah satu sifat kekanak-kanakan ya. Malah itu adalah kekanak-kanakan gitu, childish. Ini marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini kan sifat kekanak-kanakan, childish. Nah, menjadi anak-anak kan bukan kayak gitu. Kita akan menimbulkan, encourage atau menumbuhkan atau men-trigger sesuatu yang menjadi sukacita. Sukacita itu ya kalau misalnya kalaupun benar kita makan sayur dan nggak ada rasanya, ya bagaimana kita sukacita dengan itu gitu? Iya kan nggak perlu dibesar-besarkan juga. Nggak perlu. Kemudian kalaupun kemudian kita marah dengan seseorang, ya marahnya anak kecil. Ya sesaat aja marah. Loh kan nggak dendam kan? Iya. Nggak sampai berlarut-larut. Bertahun-tahun. Wah bertahun-tahun masih ngoceh di kan kalau anak kecil medsos itu marah gitu kan, kayak saya tadi kan misalnya contohnya habis itu cemberut keluar ya, sebenarnya sih habis itu kan juga main lagi. Iya. Itu hanya hitungan jam kan. Habis itu kan masih butuh main gitu, maksudnya ngerasanya kan masih perlu main kan, masih mau gitu, masih mau main kan, nggak mungkin cemberut sepanjang hari kan, habis itu udah gitu. Jangan kan sepanjang hari gitu kan, ya hitungan jam aja sudah baik lagi kan. Iya.
Ada nggak? Main bareng lagi. Kadang-kadang antar orang tua masih cemberutan, anak-anaknya Iya. Yang musuhan orang tuanya kan? Yang musuhan orang tuanya. Orang tua Pak yang musuhan. Iya, Berarti orang mereka yang tuanya. musuhan Pak. Kalau orang tua biasanya bertahun-tahun kan? Bertahun-tahun berarti gitu. orang tua ya? Oh iya, setiap status Facebook itu masih marah gitu. PF itu dihilangin tuh statusnya. Orang belum tua saya, mohon maaf ya, saya belum tua. Pak Ben yang kayak gitu tuh, Pak Ben mana? Nah, ini yang harus kita lihat, apakah kita akan mengidentifikasi untuk menumbuhkan atau untuk mendamaikan. Karena ada sisi anak-anak yang memang, kalau anak-anak itu ngambekan, misalnya ngambekan, dikit-dikit ngambekan, ini kan nggak memberdayakan kan? Dalam pekerjaan juga nggak memberdayakan, dalam hubungan sosial juga nggak memberdayakan. Nah, apakah itu mau dimunculkan? Kan nggak kan? Iya. Kan nggak. Kalau kita menemukan itu, ya itu yang harus kita damaikan. Kita harus berdamai dengan masa anak-anak yang ngambekan. Iya. Mungkin kita belum selesai dengan ngambekan kita di masa lalu. Mungkin belum selesai gitu pada saat anak-anak itu. Kalau orang bilang kan masa kecil kurang bahagia gitu kan. Jadi masa kecilnya tuh ngambek terus gitu kan. Sampai Atau tua. Kalau misalnya ada anak yang Bisa. tidak bisa tidak bisa mengekspresikan kemarahannya Mm, saat mm, anak-anak mm. itu bisa tertanam jadi bangkit terus tiap di Betul. Saya punya cerita gini. Jadi mudah-mudahan teman saya melihat sampai ke sana video ini gitu. Jadi kita bisa bercermin bersama-sama. Saya dulu punya teman. Ini bukan sara, bukan suku ya, tetapi teman saya ini keturunan. Walaupun sudah warga Indonesia. Teman saya kecil, saya kelas 5 SD lah. Masih SD loh. Itu masih SD. Keturunan, tinggal di kampung saya. Nah, karena dia keturunan, zaman dulu itu ada yang menyerukan provokasi untuk membenci anak-anak keturunan di Jogja. Itu masif banget, membenci untuk memusuhi anak-anak keturunan. Nah, saya ingat betul dulu kita kumpul satu kampung, itu miris sebetulnya, miris banget. Ini salah satu bentuk tindakan tidak Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tapi karena terprovokasi ya, karena masih anak-anak juga nggak ngerti, hanya ikut-ikutan orang-orang yang lebih gede gitu. Kita itu bawa batu, bawa pasir, termasuk saya ikut-ikutan. Karena saya ikut-ikutan benci, walaupun masih kelas 5 SD loh. Kelas 5 SD ada provokasi orang yang nyengiti. Ya, kalau saya taunya dulu bukan karena keturunan, bukan, tapi karena nyengiti itu bediting, apa itu bahasanya? Nyebelin lah, nyebelin tapi udah sangat gitu. nyebelin yang banget Nyebelin yang banget itu sudah bediting lah. Bahasa Jawa itu bediting. Orang kalau ngelihat mukanya itu udah Ketrigger langsung nyebelin. iya, katanya nyebelin. Karena memang mukanya itu mencucu gitu. Zaman dulu ya. Nah, itu hampir satu kampung, ada yang bawa batu, ada yang bawa pasir. Kita ke rumahnya teman ini, kemudian kita lempar sampai nggak nyampe 1 minggu lah mereka pindah. Akhirnya mereka pindah dari kampung saya karena dibenci. Ya saya nggak tahu ya, karena kecil itu yang dibenci itu apanya? Apakah karena keturunannya? Saya kira enggak, karena banyak orang-orang keturunan yang enggak digituin. Atau karena memang sikap keluarga itu atau apa, enggak tahu. Nah, karena itu kelas 5, kemudian mereka pindah, saya enggak ada kontak kan. Sama sekali enggak ada kontak, itu kelas 5 SD. Kemudian saya lulus SMA, setahun kemudian saya lulus, saya daftar kerja. Pas di pendaftaran itu ada yang nyapa saya, kamu kan Agung ya, orang Ngampilan. Iya. Kamu ya? Si ini gitu. Iya. Loh, kamu dulu kan yang pindah. Iya. Pindah kemana? Ke daerah Tegalrejo gitu. Nah, saya ketemu lagi sama si teman saya yang dulu di bediting itu. Iya, bediting. Tapi mukanya masih bediting. Walaupun udah lulus SMA. Walaupun udah lulus. Nah, akhirnya ternyata dia satu pekerjaan sama saya. Masih bediting. Satu pekerjaan. Nah, kemudian teman-teman saya melihat bahwa berlaku itu membawa sifat
menjadi agak pelit. Agak pelit itu kita dulu waktu masih pendidikan kan hanya dapat uang saku 100.000 sebulan kan. Dulu kos itu masih 40.000 tahun 92. Kalau sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Kos-kosan lebih di bawah 100.000 kan udah nggak ada. Tapi dulu 40.000 itu sudah dapat kos. 90.000 itu sudah bagus, sudah kamar mandi dalam. Nah karena orang tua saya nggak mampu, saya ambil kos yang 40.000 yang kamar mandinya di luar. Bukan kamar tidur yang itu. Nah itu 10.000 kayak Pak Ben. Kamar di dalam, kamar tidur di luar. Nah uang saku 100.000, kos 40.000 masih oke lah. Saya masih punya 60.000 untuk makan selama sebulan. Nah teman saya ini kalau makan kan selalu bareng-bareng kan, kita yang dari Jogja, grup yang pendaftaran Jogja ini kan ya karena nggak ada Ngumpul saudara lagi ya, kan Pak, ngumpul ya, kan. gitu. Kalau makan malam bareng gitu berlima bareng ke warteg. Memang warteg. Nah karena saya sukanya telur asin kan ya, saya milih telur asin sayur sama tempe gitu. Teman-teman yang lain ya, yang teman saya yang ini itu nasi sama sayur. Nasi sama sayur. Dan lauknya adalah, Gung, ngicipin sedikit ya, oke. Terus yang sana, aku ngicipin ini sedikit ya, lauknya. Aku ngicipin sedikit inilah gitu. Tapi itu oke ya, karena kita teman-teman seperjuangan kan, Iya. jadi itu nggak masalah lah. Nah kemudian kesananya dia duluan beli rumah, duluan beli mobil, dulu masih zamannya tape kompo. Oh iya. Nah, itu kan masih keren kan. Iya. Dan belinya masih di Batam. Di Jakarta masih mahal dan jarang gitu. Jadi kalau ke Batam itu dia duluan yang beli tape kompo gitu. Wah, tape kompo duluan. Nah, ternyata kesininya saya perhatikan, oh ini bentuk dari pembuktiannya dia. Bahwa dulu itu dianggap miskin, dulu itu dianggap nggak punya. Dia ingin membuktikan kepada masyarakat, kepada teman-teman bahwa aku sekarang sukses loh, aku akan balas dendam dengan masa laluku gitu. Nah ini kan ini saja nggak selesai, Iya. nggak selesai. Kalau kita tidak menyadari yang seperti ini, pengalaman pada saat kecil dilecehkan, disingkirkan, dianggap nggak mampu, mungkin diolok-olok miskin. Nah ini kan bisa keluar untuk membuktikan itu. Padahal itu kan sudah lama. Lama lah, sama-sama umur sama, dia kelas 5 SD kok. Dibawa pada saat kemudian kerja dan ingin dibuktikan. Ngeri ya. Iya, maksudnya kalau dampaknya tadi dia bisa maksudnya mungkin itu memotivasi dia untuk bekerja, mungkin itu sisi baiknya ya Pak? Loh iya, kalau itu sisi baik ya, Sisi baiknya, ketika dia tapi nyadarin itu. Yang nggak selesai ini tadi menurut saya juga akan menggerogoti diri sendiri. Iya, nggak sih? iya. Karena berusahanya itu dengan lebih pakai effort. Gitu, Iya, Pak. sampai betul. tadi makan pun dia membatasi Iya. diri untuk nggak pakai lauk, itu menurut saya effort yang menyiksa diri kan. Dan apapun yang dilakukan itu untuk pembuktian, Nah, bukan untuk sukacitanya. iya Pak. Nah, misalnya gini, kita kerja. Pada saat kita punya uang kan bukan untuk membuktikan apapun. Iya. Iya kan? Ya kan itu untuk sukacita kita. Iya. Untuk ya kita senang. Bukan gue mau bukti nama lu. Kan nggak gitu kan? Atau misalnya gini, saya punya uang pengen beli, anggaplah misalnya handphone baru ya, karena saya seneng aja. Mungkin di situ ada fitur yang saya butuhkan atau yang saya senengin. Tapi ketika saya membeli handphone itu karena untuk membuktikan, gue mampu nih beli yang gini yang gitu paling kan. terbaru. Iya, atau yang ada bobanya misalnya. Iya. Beda ya Pak rasanya Iya, itu tadi kan. iya. Dan kalau Evi tadi beli handphone yang harganya 25 juta itu hanya karena ingin membuktikan ketika nongkrong di kafe itu dibalik. Biar kelihatan mereknya kan. Iya. Padahal nggak dipakai, cuma dibalik aja gitu. Biar kelihatan, Iya. Kalau gitu beli casing aja. Banyak sekarang. Iya, tapi kan ini sebenarnya ini banyak terjadi kan Pak. Banyak terjadi ya. Kita ya mungkin ya itu tadi salah satunya adalah membuktikan ada pengalaman inner child kita yang tidak selesai kemudian terbawa ke kehidupan kita ya sampai tua gitu kan. Iya. Karena untuk membuktikan itu. Karena balas dendam kemudian ingin membuktikan bahwa
masa kecilku yang kelam, yang nyakitin aku, itu harus aku buktikan. Itu bahwa aku nggak seperti yang kemarin. Nah ini kan harus didamaikan kan kalau seperti itu. Karena ketika tindakan-tindakan kita hanya untuk membuktikan atas masa lalu saya yang tidak baik, dampaknya capek sendiri. Dan menurut saya kita jadi nggak joy gitu kan. Jadi nggak damai. Iya, Jadi nggak damai. Jadi nggak menikmati ininya sendiri. Ada saran nggak Pak? Barangkali sih Mbak Diding nanti Melihat. Iya, ini kan contoh yang contoh gitu kan. Iya. Nah, kalau kita menyarankan orang ini ya nggak bisa. Jadi yang mendengar video ini itu ya kita sendiri. Kita sendiri, sekali lagi kita identifikasi itu. Kemudian ada nggak sih masa lalu kita yang kita anggap atau kita rasa bahwa kita akan membalas? Ada nggak? Kalau begini gimana Pak? Saya kan lahir di keluarga besar ya. Nah seperti biasa Kak, keluarga besar kan mesti diturunin gitu kan. Diturunin? Baju, iya. Turun-temurun bajunya. Nah termasuk salah satunya mungkin boneka dan baju kan. Kalau saya karena perempuan. Nah pada saat saya punya anak gitu kan, saya itu tanpa sadar gitu. Padahal Oci itu waktu itu masih kecil ya, dia nggak minta nggak apa. Ini bagus loh, ini bagus. Saya beli. Gitu. Nanti saya beli bagus itu dalam versi saya gitu, bukan dalam versi Oci gitu kan. Sampai suatu ketika saya menyadari kan bahwa sepertinya saya beli boneka ini bukan untuk anak, tapi untuk menyenangkan diri saya sendiri. Karena waktu kecil saya selalu dapat boneka yang yaitu dari kakak-kakak gitu kan. Itu apa bisa jadi contoh itu? Bisa, itu bisa. Jadi kita menyadari setiap hal yang kita lakukan, yang mungkin ya kalau teman-teman yang punya anak, yang kemudian kita paksakan sama anak, apakah itu untuk anak atau untuk untuk diri aku? Jadi yang tahu itu karena untuk kepuasan diri sendiri atau memang nyenengin anak itu dirinya, sendiri. Iya. Makanya ini perlu kejujuran, terhadap diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa, misalnya saya ngelihat Pak Ben memberikan ke anaknya, saya nggak akan bisa menilai, Pak Ben, itu inner child Pak Ben loh, bukan anak, nggak bisa. Ngaku Pak Ben, ngaku, jangan usah gengsi. Nggak bisa ya Pak kayak gitu, ngaku Pak Ben, ngaku. Saya kan langsung ini ATM. Atau ada misalnya kan dulu kan pada saat kita kecil, saya ingat banget TK itu saya masih mandi ditungguin teman cewek saya, teman TK. Kan kita masih sering gitu kan, masih TK itu masih main sama cowok cewek, bahkan kadang tidur bareng. Iya. Lihat, main anak-anakan kan. Iya. Kamu jadi suamiku, terus kita punya anak gitu kan. Iya. Main boneka kan gitu, kamu jadi anaknya ya. Iya kan. Bonekanya anaknya, kamu bapaknya. Iya kan. Jadi main keluarga. Itu TK itu kayaknya sering deh itu, umur-umuran TK itu. Sekarang ada nggak sih yang main bapak-bapak gitu? Ada Pak, cuma di aplikasi. Sebenarnya mungkin ada lah, kan sekarang juga kan udah banyak boneka kan. Sekarang begitu ketemu teman, yuk kita mainan kayak dulu. Nah, itu tadi kan maksud saya kan bisa jadi kalau itu tidak memberdayakan. Nah, sekarang ini mau mengulang kayak gitu lagi gitu. Mainan. Ya, masa terus kemudian kayak dulu ayo Vi mandi-mandian gitu. Terus gini, mandi bareng yuk. Itu kan nggak lucu Ya, kan? ini kan bisa jadi kan kalau masa-masa itu yang seperti itu tadi, yang tidur bareng, mandi bareng, ya walaupun mandinya di kali ya, mandi di kali, mandi di pancuran. Iya. Nah kalau itu perlu didamaikan dan nggak kita damaikan, itu kan bisa menjadi ego anak-anak yang sekarang ingin kita ciptakan kembali. Kita melakukan pembenaran atas dasar pengalaman anak-anak kita, itu kan sangat bisa. Ngeri ya. Itu perlu refleksi panjang gitu Pak. Iya. Tapi ini anak-anak enggak ini. Saya kemarin lewat di beranda jadi capture sih memang di thread ya threadnya Instagram. Kayak lucu sih. Jadi pacarnya ini ngucapin sama pacarnya, tapi masih pakai seragam SD.
udah mama papa kan, mah kita anniversary yang ketiga ya. 3 itu ada 3 hari, bukan 3 bulan atau 3 tahun. Itu anniversary 3 hari. Enggak, Pak, saya jadi Pak Ben semalam, Pak. Kemarin kan kita kan perayaan 1000 subscriber kan. Kata Pak Ben nanti 1100 kita perayaan, kayaknya gitu deh ya. Ini kayaknya yang belum selesai. Pak Ben itu. Iya, kayaknya gitu deh ya. Tiap hari dirayain gitu. Iya, tapi ini menarik kan. Menariknya adalah ternyata kan banyak sekali sisi karakteristik. Satu, identifikasi tadi perlu. Kemudian kita menentukan karakteristik itu perlu. Kita kemudian melihat yang memberdayakan yang mana, yang perlu kita damaikan yang mana. Jangan sampai inner child ini adalah sisi-sisi balas dendam. Ya, anak kecil itu ya ada sukacitanya, ada yang kemudian kalau itu terjadi terus-menerus menyebabkan dia merasa luka pada saat anak-anak. Itu juga mesti harus kita sadari. Supaya kita tidak terjebak di situ. Wah, ini kayaknya yang tadi yang sisi luka ini kayaknya perlu sesi sendiri kayaknya, Bu. Ya, Mari kita ngopi seruput dulu. kopi dulu. Sesi menangis kalau Yes, kita ngopi dulu. seruput kopi dulu.